Ya, selanjutnya yaitu kita memasuki bagian yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad secara bahasa adalah berasal dari bahasa Arab yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala kemampuan secara optimal, secara maksimal. Kemudian secara istilah yaitu ijtihad adalah mencurahkan segala tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Nah, orang yang melakukan ijtihad ini biasanya disebut mujtahid. Jadi, seorang mujtahid yaitu seorang ulama yang mencurahkan segala tenaga, pikiran, waktu, maupun materi secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Jadi bisa dipahami ijtihad adalah upaya seseorang atau upaya mujtahid untuk menetapkan suatu hukum. Yang kedua yaitu syarat-syarat berijtihad. Orang yang melakukan ijtihad itu tidak boleh sembarangan seperti orang yang hanya berkomentar dalam kehidupan atau dalam dunia maya. Orang berijtihad ini berkaitan dengan ilmu agama atau ilmu yang berhubungan dengannya suatu hukum. Nah, di sini orang yang berijtihad atau seorang mujtahid harus memiliki syarat-syarat agar dia dapat berijtihad. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Memiliki pengetahuan yang luas terkait suatu hukum dan mendalam. Selain dia luas, memiliki pengetahuan yang luas dan harus mendalam juga. Mendalam di sini dia memiliki pengetahuan yang fokus pada suatu hukum atau pada suatu ilmu, cabang ilmu. Kemudian yang kedua yaitu memiliki pemahaman mendalam dalam berbahasa Arab. Kemudian ilmu tafsir dan ilmu fiqih, ilmu tarikh dan ilmu lain-lainnya. Di sini karena kebanyakan seorang mujtahid, seorang ulama itu adalah orang yang memiliki pengetahuan atau memiliki kemampuan berbahasa Arab, maka seorang mujtahid harus juga memiliki pengetahuan yang dalam mengenai bahasa Arab. Karena banyak kitab maupun sumber hukum seperti Al-Quran dan hadis ini berbahasa Arab, maka juga seorang mujtahid harus memiliki kemampuan yang mendalam dalam bahasa Arab agar kita mengetahui dan dapat menjelaskan atau menafsirkannya dengan baik dan benar, dan juga ilmu yang lainnya. Ketiga yaitu memahami cara merumuskan hukum atau istinbat, yaitu memiliki kemampuan bagaimana merumuskan suatu hukum. Apakah ini hukum ini apabila memiliki sumber atau hujah ini dapat dihukumi sebagai hukum yang wajib, sunnah, mubah, makruh, ataupun haram. Nah, di situ seorang mujtahid harus memiliki kemampuan dalam merumuskan suatu hukum. Kemudian yang keempat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Jadi yang tiga tadi di atas, selain memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, seorang mujtahid ini harus terkenal atau dianggap sebagai orang yang berbudi luhur atau memiliki akhlak mulia. Bagaimana cara seorang mujtahid ini berkomunikasi dengan manusia, kemudian dengan ulama yang lainnya, bagaimana dia cerminannya memiliki akhlak yang mulia harusnya. Kedudukan ijtihad ini memiliki kedudukan derajat di bawah Al-Quran dan hadis. Ijtihad ketika suatu dalam Al-Quran dan hadis tidak dijelaskan tentang suatu hukum, maka di sini ijtihad memiliki peran untuk menjelaskan, menerangkan, dan menguatkan apa yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Nanti kita akan belajar macam-macam ijtihad ini apa. Di sini terdapat macam-macam ijtihad, di mana ijtihad ini memiliki 3 macam atau 3 bentuk. Yang pertama yaitu ijma.
Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam menentukan suatu hukum. Jadi misalnya ada ijma antara ulama, antara imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Nah, ini menentukan atau memiliki kesepakatan bahwasannya suatu hukum ini memiliki sifat yang wajib, sunnah, makruh maupun haram. Nah, contohnya misalnya pada masa sahabat memiliki kesepakatan bahwasanya mengumpulkan lembar-lembar yang telah dikumpulkan dari Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW untuk dikumpulkan sebagai suatu mushaf yang kita sebut sebagai sekarang ini mushaf Al-Quran. Itu misalnya ijma, yaitu kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua bentuknya adalah qiyas. Qiyas adalah ijtihad dalam mempersamakan atau menganalogikan suatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis dengan yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat maupun karakternya. Jadi contohnya agar lebih mudah dipahami yaitu menyamakan atau menganalogikan hukum khamar itu dengan minuman keras yang ada pada saat ini, atau dengan narkoba, atau dengan obat-obatan yang dilarang. Nah, di mana dalam Al-Quran khamar ini dilarang karena dapat memabukkan atau karena dapat menjadikan seorang ini tidak khusyuk dalam sholat. Nah, maka kita bisa analogikan, kita samakan karena sifat dan karakternya dengan apa yang ada sekarang ini, minuman keras atau obat-obatan terlarang, narkoba. Nah, kita bisa samakan. Nah, ini disamakan yang disebut dengan qiyas. Nah, maka hukumnya sama. Khamar ini adalah haram, maka minuman keras maupun obat-obatan dan lain sebagainya yang dilarang pada saat ini yang dapat memabukkan, yang dapat menghilangkan kenalaran seseorang, bisa mengganggu terutama dalam hal ibadah dan memberikan kemudaratan kepada orang lain, maka ini hukumnya adalah sama dengan hukum khamar, yaitu haram. Kemudian yang ketiga yaitu bentuknya adalah maslahah mursalah, yaitu penetapan suatu hukum yang mementingkan kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki terhadap syariat Islam. Nah, contohnya kita mengganti suatu barang yang kita mau beli dan kita karena kerusakan yang ada pada barang tersebut. Ya, karena kemaslahatan kita menggantinya walaupun hal tersebut tidak ada dalam kesepakatan tersebut, tetapi karena kemaslahatan untuk bersama kita ganti atau kita perbaiki. Nah, seperti itu, yaitu mementingkan kemaslahatan untuk bersama atau untuk bersifat umum. Jadi bisa dipahami ya bahwasanya bentuk-bentuk ijtihad ini ada 3. Yang pertama adalah ijma atau kesepakatan ulama, kemudian qiyas atau persamaan hukum, dan maslahah mursalah yaitu mementingkan kemanfaatan bagi umum. Kemudian yang terakhir yaitu adalah pembagian hukum Islam. Hukum Islam ini memiliki 2 pembagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wada'i. Hukum taklifi ini adalah perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, dan hukum wada'i adalah perintah Allah yang merupakan sebab, syarat dan penghalang bagi adanya sesuatu. Nah, di sini kita membahas mengenai hukum taklifi saja, yang mana itu telah kita ketahui secara umum, maka ini penting untuk diketahui oleh anak-anak sekalian. Nah, hukum taklif ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu wajib atau fardu, yaitu perintah Allah SWT yang harus dikerjakan oleh manusia. Konsekuensinya wajib, suatu hukum yang dihukumi dengan wajib atau fardu adalah
apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala atau ganjaran, dan apabila ditinggalkan maka pelakunya akan mendapatkan dosa. Contohnya seperti sholat wajib, zakat, puasa, dan lain sebagainya yang hukumnya itu dihukumi dengan wajib atau fardu. Nah, bisa dipahami kan? Nah, yang kedua adalah sunnah atau mandub, yaitu tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, konsekuensinya ini apabila dilakukan maka pelakunya mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilakukan atau keberatan maka dia tidak mendapatkan dosa dan juga pahala. Nah, contohnya sholat sunnah rawatib, sholat puasa Senin Kemis, kemudian sedekah, infak. Nah, itulah perbuatan-perbuatan yang dihukumi dengan sunnah atau mandub. Yang ketiga yaitu haram atau tahrim, yaitu larangan mengerjakan suatu perbuatan. Konsekuensinya apabila dilakukan maka dia akan mendapatkan dosa, dan apabila dia tinggalkan maka dia akan mendapatkan pahala. Ini kebalikan dari wajib. Contohnya seperti minum minuman keras, narkoba, mencuri, berjudi, dan lain sebagainya, zina, lah seperti itu. Jadi bisa dipahami ya, bahwasanya haram ini dilarang untuk melakukannya, dan apabila bisa ditinggalkan maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, kemudian selanjutnya yaitu makruh atau karohah, yaitu suatu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Makruh ini apabila dilakukan atau dikerjakan maka dia tidak akan mendapatkan pahala dan juga dia tidak akan mendapatkan dosa. Seperti misalnya dia minum atau memakan suatu makanan atau minuman yang baunya tidak sedap, misalnya bau bawang, terus kita melakukan sholat, nah itu maka akan dibenci atau makruh atau dimurkai oleh Allah. Nah, sebaiknya kita menjauhi hal-hal yang bersifat makruh tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mubah atau al-ibahah, yaitu perbuatan yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Konsekuensinya apabila kita meninggalkan maupun mengerjakan maka kita tidak mendapatkan apa-apa, pahala maupun dosa. Seperti misalnya kita makan roti, minum susu, main bola, main HP, menaiki pesawat. Nah, itu hal-hal yang bersifat mubah. Jadi bisa dipahami ya teman-teman, mubah ini tidak haram, tidak wajib, tidak sunnah maupun tidak makruh. Jadi hal yang boleh aja, selama hal tersebut tidak keluar dari ketentuan Al-Quran dan sunnah.